Adik-adik, apa kabar semuanya? Mana semangatmu? Alhamdulillah, masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, masih bisa duduk di majelis ilmu, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Gusti Kesumajaya. Jadi beliau ini pakarnya tahsin tilawah, dan insya Allah pada kesempatan hari ini beliau akan membimbing kita semuanya untuk tahsin tilawah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, khususnya surat-surat pendek. Surat-surat pendek ini yang sudah beliau pilih adalah surat An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq. Jadi ada 3 surat saja. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang merasa itu mah sudah gampang suratnya, tiap hari juga kita baca. Iya, memang surat ini biasanya tiap hari kita baca. Tapi yakinkah kita bahwasanya bacaan kita sudah benar sesuai dengan kaidah tajwid? Jadi adik-adik yang merasa sudah hafal, jangan sampai meremehkan forum ini, karena ini forum yang sangat penting untuk memperbaiki bacaan kita. Dan adik-adik juga harus ingat nih, 3 surat ini termasuk nanti kategori penilaian untuk di akhir sesi. Siapa di antara adik-adik yang nanti di akhir sesi Pejuang Subuh ini, di akhir program ini, nanti berhak mendapatkan nilai tertinggi, akan diuji bacaan Al-Qur'annya, khususnya surat-surat pilihan yang telah ditentukan oleh panitia, di antaranya surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Baik, karena keterbatasan waktu, langsung saja kepada Ustadz Gusti Kesumajaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ibnu Sabil Bapak Haji Ahmad Hazairin, yang saya hormati Bapak Ustadz Fat Abu Sofi, yang saya hormati pengurus yang lain, bidang-bidang yang ada di Masjid Ibnu Sabil, juga ibu-ibu, para ummahat, dan yang Bapak cintai, anak-anak nih yang ganteng-ganteng dan soleh, yang cantik-cantik, yang solehat, para pejuang subuh kids Masjid Ibnu Sabil. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, yang mana pada
kali ini, malam ini kita akan membahas yaitu tentang tahsin surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo dijawab salawat dengan salawat. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil akhir. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, ini melihat komposisi hadirin nih kebanyakan aulad nih, anak-anak. Saya sebetulnya udah nyiapin materi yang agak serius gitu. Ya. Tapi karena melihat kebanyakan anak-anak ya kita bikin mudah aja ya, anak-anak ya. Dan yang akan kita perbaiki atau latih memperbaiki bacaan surat pada malam hari ini, insya Allah Ustadz yakin kalian sudah pada hafal ya surah pendek ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebelum kita praktek membaca dengan benar surat-surat tersebut, sedikit akan Bapak sampaikan ya tentang tajwid Al-Qur'an. Ya, tajwid Al-Qur'an. Pernah dengar istilah tajwid kan? Ya, Adik-adik. Pernah ya? Nah, tajwid itu artinya tahsin. Tahsin itu maksudnya memperbaiki, tentunya memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah, Bapak sekalian, hukumnya belajar ilmu tajwid ini ya secara praktek adalah hukumnya fardu ain, wajib ain, Bapak Ibu, adik-adik ya. Artinya harus kita itu sebagai orang Islam itu harus bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan tuntunan tajwid, sesuai dengan tuntunan tajwid yang ada ya. Hukum-hukum yang ada itu harus tahu. Tapi secara teori, karena di dalamnya itu banyak hukum-hukum dan istilah-istilah, itu fardu kifayah. Jadi gampangannya Bapak Ibu seperti ini. Kalau dalam satu RT ini ada seorang guru ngaji atau ustadz yang paham teori dan praktek tentang ilmu tajwid, maka itu sudah cukup ya, sudah cukup, artinya sudah gugur kewajibannya. Seperti sholat apa? Sholat jenazah. Nah, kalau sudah ada yang mensolatkan, yang lain sudah gugur kewajiban. Tetapi kalau tidak ada, maka harus ada upaya untuk belajar tentang teori-teori yang ada dalam ilmu tajwid tersebut. Jadi kalau ada kadang-kadang kita ya atau anak-anak ini disuruh baca surat tertentu, bacaannya benar, bagus ya, madnya dapat, makhorijul hurufnya dapat, bagus, menguasai bacaannya bagus, gunahnya, dengungnya juga. Tetapi ketika ditanya apa ini nak, dek, hukumnya nggak tahu Ustadz ya, ada yang seperti itu ya. Nah itu nggak apa-apa, sudah cukup itu, sudah cukup seperti itu. Jadi secara praktek hukumnya fardu ain dan secara teori hukumnya fardu kifayah. Mudah-mudahan di Masjid Ibnu Sabil ini Ustadz ada kegiatan tahsin yang rutin ya, yang rutin. Kalau sudah ada TPQ-nya barangkali buat bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Lalu keutamaan mempelajari ilmu tajwid itu diantaranya ya, itu memberi syafaat pada hari kiamat ya.
memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia ini cinta ya, rajin membaca Al-Qur'an, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang memberi syafaat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, selain sholawat, tilawah Al-Quran yang akan memberi syafaat, jadi kita ini mungkin tidak pantas ya untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, Allah berikan bonus-bonus ya melalui syafaat-syafaat tadi. Di antaranya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, juga membaca Al-Quran. Juga merupakan amal terbaik ya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Nah, sedangkan untuk yang syafaat tadi, di sini Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Selanjutnya, apa tujuan? Tentunya keutamaan-keutamaan yang lain masih ada ya, tapi tidak semuanya disampaikan di sini. Tujuan kita mempelajari tajwid Al-Quran adalah memperbaiki tajwid Al-Quran, adalah menjaga lidah agar tidak salah ketika membaca Al-Quran ya, ini tujuannya. Dan targetnya dalam buku Panduan Tahsin Tilawah yang ditulis oleh guru kami almarhum Ustadz Ahmad Muzamil Mudhafar Fatur Rahman, beliau menulis bahwa targetnya ada dua. Kita bisa membaca dengan lancar dan bisa membaca dengan benar. Nah, kuncinya bisa membaca Al-Quran dengan lancar itu ada dua. Adik-adik mau bisa baca Al-Quran dengan lancar? Nah, syaratnya cuma dua ya. Syaratnya banyak membaca dan banyak mendengar. Syaratnya Al-Qurannya sering dibaca dan sering mendengar. Mendengar siapa? Ya, bacaannya para hufaz, para syekh. Adik-adik suka dengan syekh siapa? Disetel di situ, didengarkan ya. Sering mendengar seperti itu di rumah ya, sering disetel murotal sehingga terbiasa. Tapi nyetelnya itu jangan sering gonta-ganti, Bu. Misalkan 1 bulan ini juz 1 terus ya, didengarkan biar anak-anak juga mendengar. Nah, nanti mereka akan terekam. Jadi syaratnya bisa membaca dengan lancar itu ya hanya dua, banyak membaca dan banyak mendengar. Yang kedua, tentunya target yang kedua adalah bisa membaca dengan benar. Ya, bisa membaca dengan benar itu harus banyak talaki dan paham tajwid. Ayo, siapa yang tahu artinya talaki? Apa? Ya, siapa yang tahu artinya talaki? Talaki itu membaca langsung di hadapan guru. Kamu semua ikut TPA kan? Ya, ikut ya. Nah, baca langsung di hadapan ustadz-ustadzahnya. Nanti kalau salah langsung dibetulkan, itu talaki. Lalu paham tajwid. Nah, paham tajwid ini Bapak Ibu meliputi huruf ya, makhorijul huruf. Lalu gunnah, mad, bacaan gorib, tafhim dan tarkik ya. Sehingga kalau menguasai teori-teori materi-materi tersebut ya, itu bisa dikategorikan sebagai mahir dalam membaca Al-Quran. Nah, kaitannya dengan mahir di sini ya, Rasulullah SAW bersabda,
alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Mau ya? Insyaallah ya. Mau mahir membaca Al-Qur'an? Mau, insyaallah. Alhamdulillah. Ini Ustadz, saya baru melihat nih anak-anak semangat seperti ini, adanya kegiatan pejuang subuh. Kayaknya saya perlu belajar dari Ibnu Sabil ya untuk diterapkan di masjid di tempat saya tinggal. Baik, adik-adik sekalian, ya, ini tentang makhrajul huruf, ya. Ini kayaknya materinya nanti saja deh, ya. Ini banyak materinya. Kita langsung aja ke praktek ya. Kita langsung ke praktek memperbaiki bacaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi ayo sebelumnya kita bersolawat dulu ya. Tirukan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzul qur'ani wal amala bihi warzuqni minhu ilman muniran wa sallim tasliman katsiran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana sebelum kita praktek memperbaiki bacaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita bacakan suratul Fatihah dulu ya untuk guru Ustadz, yaitu Ustadz Ahmad Muzammil bin Mudhafar Fatur Rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Mari kita praktekkan tahsin surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang sudah hafal 3 surat ini? Angkat tangannya. 3 surat ini ada yang sudah hafal? Angkat tangannya. Oh, ada yang belum ya? Ada yang belum ya? Saya lupa nih, harusnya difotokopi ya, biar mereka pegang masing-masing ya. Atau kalau Quran itu cukup nggak, Ustaz? Cukup. Adik-adik yang ini ambil Quran sebagian nih. Boleh diambil Qurannya ya. Dibuka surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.
Ya, yang sudah megang Quran dibuka halaman akhir. Ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah ketemu halaman berapa? Hah? Berapa? Halaman 654. Di akhir ya. Sudah ketemu. Baik. Baik, ya. Sekarang kita dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Ya. Coba sekarang dengarkan. Ayo yang masih bersuara, dengarkan lalu tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, tunggu dulu. Masya Allah, semangatnya ya. Tadi perintahnya apa? Dengarkan. Kalau Bapak sudah mencontohkan, baru menirukan. Jadi jangan bareng-bareng sama Pak Ustadz, jangan. Dengarkan dulu ya. Lihat ke sini, lihat ke mulut Ustadz. Lihatnya ke sini. Lihat mulut Ustadz, lihat bibirnya, ya. Jangan lihat matanya, jangan lihat hidungnya, lihat bibirnya, lihat mulutnya. Nah, ya. Mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Loh, ada yang enggak monyong ya. Ada nasnya, lihat. Nasnya bibirnya turun ya. Perhatikan lagi, ayo. Diperhatikan ya, perhatikan mulut Bapak. Nanti kalau selesai baru ditirukan. Lihat nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya lafadz apa? Namanya lafadz apa? Ta'awud. Siapa yang tahu apa artinya ta'awud? Artinya apa maksudnya? Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dan itu setiap membaca Quran mesti dibaca, ya, mesti dibaca ta'awudnya. Perhatikan. Pertama a, kedua au, hamzah, ain, au. Lalu zu-nya lidahnya keluar. Zu, ya. Zu-nya lidahnya dikeluarkan. Zu, a'udzu. A'udzu. Kalau dhammah mulutnya monyong. Bisa baca dhammah mulutnya meringis? Gak bisa ya? Perhatikan lagi. A'udzu. Lidahnya gini. Ujung lidahnya nempel di ujung gigi seri atas. Zu. Ya, bukan zu. Ayo, siapa yang bacanya zu? A'udzu, salah. Ya. A'udzu, gitu ya. Perhatikan. A'udzu billahi Nasnya lihat, bibirnya turun. Nash. Kalau punya ayam, ayamnya nakal, kamu usir ayamnya. Hush, hush, hush. Nah itu shin, ya. Nash, tapi turun. Jangan monyong.
Jangan nash tapi nash, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya tarik bibirnya ke bawah. Jim. Jangan begini. Nirrajim. Jim, jangan. Jim, ya. Bapak kasih contoh lagi, dengarkan sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus ya. Awas jangan himinas saito, jangan nas saito tapi nasyaito. Sekali lagi yang bagus. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada beberapa yang nasnya masih nash. Turunin nash. Coba nash. Ayo tarik bibirnya, tarik. Nash. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, 2 jempol. Ya, sudah turun bibirnya. Baik. Sekarang kita menginjak lafaz basmalah. Kalau tadi ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, sekarang basmalah itu bunyinya bis, ya, bis tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya. Ini seringkali salah nih anak-anak, bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. La sama maknya itu kepanjangan. Ya, 2 harokat saja. La ma. Makanya nadanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bagus ya. Nah, baik, sekarang ayat pertama surah Al-Ikhlas. Perhatikan. Perhatikan ke depan, lihat lagi ke sini, lihat mulut Bapak. Ul, ya. Qaf itu dari pangkal tenggorokan. Ul. Lalu lam sukun tipis, ul. Bibirnya begini, ul. Jangan kul, salah, tapi ul. Coba, ul. Nah, bukan kul ya. Tarik ke samping. Qul huwallahu ahad. Ayo. Qul huwallahu ahad. Lagi. Nah, qul itu tebal, jangan dibaca tipis. Jangan dibaca kul. Kalau kul artinya beda ya Ustadz ya. Kalau kul itu artinya makanlah. Masa makanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, merubah arti. Tapi bacanya kul, bukan kul. Kalau kul katakanlah ya. Awas jangan kul tapi ul. Qul huwallahu ahad. Ayo. Satu, dua, tiga.
lamnya dibaca tipis, kul ya. Lalu lahnya tebal, Allah. Kul huwallah, huwallah. Jangan huwalla. Huwallahu ahad, dalnya mantul. Ya. Pokoknya setiap huruf tipis itu kaidahnya senyumkan. Senyum bagaimana senyum? Coba senyum bagaimana senyum? Nah, gini senyum ya, gitu. Ada senyum begini. Ya. Senyum itu meringis. Itu huruf tipis itu kaidahnya senyumkan. Ya, kul senyum. Kul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Ayo perhatikan ke sini. Allahus samad. Allahus samad. Boleh nggak dibaca Allahus samad? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus qalqalah. Siapa yang tahu huruf qalqalah? Apa? Disingkat baju di toko. Tapi kalau ibu-ibu santriwatinya di toko baju. Kalau yang santri baju di toko, yang santriwati di toko, maksudnya lagi shopping, lagi belanja ya. Allahus samad. 1, 2, 3. Mantul ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, awas. Lam mim punya sifat namanya tawasud, itu mengalir. Nggak boleh dibaca lam yalid, tapi lam yalid mengalir. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi walam yakul lahu. Walam yakul lahu itu namanya hukumnya idgham bila gunah ya. Dia masuk tapi tanpa dengung ya. Kufuwan ahad itu namanya izhar, dibaca jelas, nggak boleh dibaca dengung. Kufuwan ahad nggak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Gampang ya. Alhamdulillah karena kalian sudah hafal. Nah, sekarang Pak Ustadz mau baca utuh dari awal sampai akhir. Kalian dengarkan, jangan ditirukan, dengarkan saja ya. Tadi ta'awud cukup sekali saja dari bismillah saja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo coba ya. Dari bismillah. 1, 2, 3.
bacanya, udah hafal ya, mantap. Nah, huruf fa ya, kufuwan itu bacanya jangan kufuwan, jangan bibir ketemu bibir, kufuwan salah. Tapi bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi seri atas, kufuwan, dan ada udara yang keluar, kufuwan ahad ya. Apalagi bibirnya rapat itu salah banget, kupuan ya, kupuan. Ada yang baca kupuan? Salah, kufuwan ahad. Baik ya. Sekarang kita masuk surah yang kedua, yaitu surah Al-Falaq. Tirukan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Awas, ada mak sama la-nya masih kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim, diganti nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, perhatikan. Kulnya sama dengan kul huwallah. Kul ya, kul. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qaf qalqalah bukan? Qalqalah. Bagus. Ayat yang kedua, perhatikan, bukan min, bukan ming, tapi samar-samar. Min syarri ma khalaqa. Ayo. Min syarri ma khalaqa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, adik-adik ya, ayat kedua ada kalimat syarri, ro ya. Ro tasdid itu ya, getarnya sekali aja. Jangan min syarri ya, sekali aja getarnya. Min syarri. Coba min syarri ya. Min syarri ma khalaqa ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Semua huruf hijaiyah kalau bertasdid itu dibaca dihentakkan. Itu istilahnya nabroh, apa? Nabroh atau nabr, kecuali pada dua huruf, yaitu nun dan mim.
Dia datar saja, tidak terlalu ditekan. Adik-adik, apa itu nabroh? Kalian pernah dengar, kalian tahu Rossi nggak? Rossi pembalap Rossi, tahu kan? Nah, gini, kalau ada Rossi lewat ya dari jauh itu motornya gini, ya, itu nabroh tuh begitu, ya, seperti ini. Tadi Pak Ustadz ngimamin ya suratul Fatihah di ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu dol, itu namanya apa? Nabroh. Namanya apa? Nabroh. Nah ini di ayat yang keempat ada nabroh di surah Al-Falaq ya. Wa min syarri. Wa min syarrin. Rinnya jangan dihentak. Rin, nun dan mim tidak nabroh, tapi fa-nya dinabrohkan. Wa min, dan adik-adik ya, kalau nun tak bersukun, ini Qur'annya Usmani bukan ya Ustaz? Bukan ya? Kalau bacaan dengung itu ditahan 3 harokat, 3 ketukan. Wa min, gini nih. Wa min, nih. Wa min, segitu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, 3 harokat ya. Nun dan mim bertasdid itu 3 harokat. Wa min syarri hasidin idza hasad ya. Sekarang Pak Ustadz mau baca utuh, kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang falak pertama itu tidak terlalu tebal karena qafnya kasroh. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo sama-sama. Bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu? Udah cukup? Udah enggak? Ya, Anasnya enggak keburu ya surah Anasnya karena sudah Isya ya. Jadi kita akhiri sampai sini belajar tahsinnya. Tunggu dulu, jangan berdiri dulu, duduk dulu ya. Kita tutup dan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.